Nah orang-orang yang bercerita itu sebenarnya ngomong kemelinti. Iya Pak. Tangi ikut lagi. Nah, gampang. Dia sendiri nggak bisa, tapi dia berusaha untuk merayu orang supaya seolah-olah saya nih loh orang baik. Gitu loh. Makanya diri kita sendirilah melakukan terdahulu, baru orang lain itu diajak kalau mau. Dengan mengerjakan hal-hal terbaik itu artinya kita mengukir nama kita sendiri untuk menjelang Mogo Botongo. Nah caranya gimana? Ya kita harus bisa ngoto bogomo. Jadi coroko harus dibalik. Apa ngoto bogomo? Ngoto bogomo artinya ngotongake bogo lan sanggomo. Bogo artinya makan, sanggomo adalah melampiaskan hawa nafsu untuk melakukan senggama. Sebagai nyalon telon. Oh iya. Loh, bukan begitu maksudnya. Bukan, beda. Senggomo kok. Senggama itu bukan berarti kita nggak boleh. Tapi kita harus tahu batas-batas kita. Artinya gimana? Kita jangan meremehkan kodrat wanita. Kita harus menjunjung tinggi. Kita mau nikah lagi, mau poligami dan lain sebagainya. Kalau kita bertanggung jawab tentang kesejahteraan wanita itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi hanya kalau untuk coba-coba karena itu sudah menjadi dogma agama yang pada umumnya sunnah Nabi, sunnah Rasul. Nah ini yang bahaya. Akhirnya banyak anak yang mencari bapak, banyak wanita yang terlantar karena dogma-dogma seperti itu. Maka Jawa itu mengajari begitu. Ngoto bogomo artinya kita itu mengerjakan sesuatu sudah diukur dengan kemampuannya. Jangan hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Ini kayak iso telu itu cukup ngono ta Pak maksudnya. Betul. Tapi kalau bisa 3, 4, 5, 6 semuanya sama dan bisa, ya itu tadi bisa mensejahterakan semua, ya nggak ada masalah. Tapi bukan karena kita mengikuti perilaku seseorang masa lalu, bukan. Terus nanti katanya bahwa saya mengikuti sunnah Rasul. Sunnah itu apa toh? Sunnah itu nek gak salah nek dilakoni oleh pahala ngono Pak. Nek ditinggalkan tidak berdosa. Tidak ada dosa. Itu juga pemahaman yang salah. Sunnah itu bagi saya kebiasaan seseorang melakukan itu namanya sunnah. Jadi kita nggak boleh mengikuti kebiasaan orang lain kalau kita nggak mampu. Itu baru namanya sunnah. Kalau diartikan dilakukan tidak dosa, dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Makanya ternyata sekarang banyak orang yang nekat melakukan sunnah itu tanpa memakai rasa. Kalau dikatakan kudu maneh, kukuno masih itu, aku sejahtera. Nah, itulah baru bisa melakukan ngoto bogomo. Nyoyo jodopo, karena sebenarnya manusia itu mempunyai tujuan atau nyejo itu artinya menuju. Nyoyo jodopo itu pepadang itu bagaimana tuh hidup ini supaya kita tuh merasakan hidup itu dengan kebahagiaan, dengan kemerdekaan diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Orang lain itu baru nanti efek dari jenengan melakukan kebaikan itu. Jadi muliakanlah jasadmu dan muliakanlah rohmu sebelum kamu memuliakan orang lain, sebelum kamu mensejahterakan orang lain. Artinya gimana? Kita tidak boleh mengajari orang melakukan kebaikan dikala jenengan sendiri tidak bisa melakukan. Kita nggak boleh mensiar-siarkan, apalagi menceritakan, tapi jenengan tidak mengikuti cerita atau apa yang jenengan omongkan itu, jenengan lakukan sendiri. Itu namanya nyejo. Abot Pak. Ya bukan abot. Nah orang-orang yang bercerita itu sebenarnya ngomong kemelinti.
Iya, Pak. Tapi tak ngikut lagi. Nah, gampang. Dia sendiri nggak bisa, tapi dia berusaha untuk merayu orang supaya seolah-olah saya nih loh orang baik. Gitu loh. Makanya diri kita sendirilah melakukan terdahulu, baru orang lain itu diajak kalau mau. Sebenarnya nggak usah mengajak kok. Kita tuh melakukan kebaikan, orang lain melihat. Orang itu penasaran. Gimana tuh orang ini kok melakukan hal seperti itu? Nah, dari situlah barulah kita itu menyampaikan atau mengajak. Mengajak tidak harus di podium gembor-gembor. Ini bukan mengajak, mengejek sebenarnya. Oh, mengejek, Pak. Mengejek malahan. Karena dia sendiri tidak bisa melakukan. Tapi kenapa orang lain harus melakukan seperti itu, harus dipaksa? Lawasotodo. Lawasotodo itu artinya pintu. Pintu keinginan. Karena lawasotodo ada pelawangan sedio. Apa pelawangan sedio? Karena kita itu sudah percaya bahwa sebenarnya neraka dan surga itu wujud adanya. Apakah kita itu mau menuju ke neraka, apakah kita mau menuju ke surga? Itu tinggal kita pribadi. Jadi nggak ada orang lain bisa menuntun atau bisa menyeret memasukkan surga. Bohong. Jangan percaya. Apalagi kata-kata syafaat. Gombale mukiyo. Belum tentu dirinya sendiri belum bisa menyafaati dirinya kok. Malah mau menyafaati orang sedunia. Iki nek gak wong ngipi atau wong lindur gak mungkin. Syafaat itu dong apa, Pak? Syafaat. Syafaat itu penolong. Jadi kita akan dapat pertolongan. Iya, kalau kita itu di dunia ada urusan terus kita minta bantuan polisi itu pun bayar kok. Itu urusan dunia. Urusan akhirat itu sudah beda kok. Di dalam agama akhirat itu nafsi-nafsi, tergantung pada diri sendiri. Manusia itu sendiri kok, bukan karena siapa-siapa kok. Makanya mau cucunya jenderal, mau cucunya bupati, mau cucunya gubernur, dikala perilakunya tidak baik, dia tidak akan bisa mendapatkan syafaat dan tidak bisa mendapatkan keselamatan. Apalagi hanya yang diandalkan tuh umak-umik atau baca-bacaan, terus orang dapat pertolongan. Kalau bahasa Jawa, gombale mukiyo. Tahu gombale mukiyo ya? Jadi seperti pakaian yang sudah kotor, rusak, yang tidak terpakai. Ternyata kok ada doktrin ngoten lagi. Dalam? Kok enten doktrin syafaat bisu. Jenengan kerjane napa ten Surabaya? Nganggur, Pak. Terutama sedayane. Parkir. Tukang parkir nggih. Iya, kemudian tukang parkir saiki. Tukang parkir pun walaupun jenengan itu tidak menempatkan sepeda pada tempat yang teduh karena saking lamanya, karena supaya ditambahi kadang-kadang jenengan nggih. Niki wau tak pinggirno lho Mas, tak ademno. Begitu. Itu namanya doktrin. Jadi untuk membuat orang lain percaya, padahal jenengan tidak berbuat apa-apa. Tujuannya untuk imbalan. Tujuannya untuk ya imbalan itu tadi. Orang jualan, napa enten gombal kula niki amoh lho, yang berjualan pakaian. Walaupun ada jahitan yang rusak, ini bagus, ini buatan luar negeri. Padahal ki kulaane ten Pasar Kembang. Kecap nomor 2 kan. Nah, kan ten semua kecap juga nomor 1, nggak ada kecap nomor 2. Iklan gak gelem nomor loro. Mesti nomor 1 ada. Ya iklan. Nah, Koroconoho, sebenarnya manusia itu sudah mempunyai rencana, dan rencana itu adalah rencana Tuhan. Jadi manusia itu sebenarnya apa? Sebenarnya manusia itu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak bisa bekerja sendiri. Walaupun ada kata-kata innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tuhan masih butuh manusia. Buktinya apa? Menyampaikan wahyu pun melalui malaikat.
untuk mensiarkan ke manusia, minta bantuan Muhammad katanya. Jadi manusia hidup adalah pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan. Apa? Betul. Cocok enggak? Oh, ini bersih aku rundel. Boleh. Bener kan? Bener. Bahwa manusia itu pekerjaan Tuhan. Melarat soki, itu apa? Pekerjaan Tuhan. Ya pekerjaan Tuhan. Ayo, masa pasti tak terima. Ngomong. Ya, monggo. Makanya kalau melarat itu jangan ya Tuhan jangan. Tidak salahmu, Tuhan sudah bersama di dirimu kok tidak kamu manfaatkan. Ya manfaatkan Tuhan yang ada di diri kita itu. Jadi manusia itu kadang-kadang itu gimana ya? Selalu curiga dengan Tuhan. Tapi kita tidak merasa. Di saat kita itu mendapatkan rezeki banyak, cuman cukup, alhamdulillah. Tapi begitu diuji pekerjaannya sulit. Ya Tuhan, salahku apa? Seolah-olah Tuhan itu yang membuat manusia itu salah. Lah kesalahan manusia sendiri tidak pernah dikoreksi dan diingat-ingat. Terus kita diberi sakit seolah-olah Tuhan itu jahat. Makanya enaknya bahasa agama. Kita sedang diuji. Tuhan kok nguji? Tuhan apa? Tuhan nguji dia. Terus ya apa, Pak? Yakin itu sakit itu paman Pak. Sakit ya kesalahan kita sendiri. Kok iso, Pak? Kok iya, pasti bisa. Makanya dokter itu penting. Walah. Untuk apa? Untuk supaya kita itu nggak salah. Makanya kalau dokter mengatakan sakit ini karena kebanyakan makan ini, jangan makan. Berarti ada zat, katakan dari kacang, ada zat yang mengandung asam tinggi. Nanti asam itu berhenti di urat kita, nggak bisa, darah kita nggak bisa melarut, akhirnya kena asam urat. Kesalahan diri sendiri. Kesalahan diri sendiri. Kita seolah-olah kerja ini halal, tapi dibalik itu kadang-kadang kita nggak mempedulikan orang lain. Mau orang itu terbodohi oleh kita atau tidak, nggak masalah. Yang penting kita dapat untung. Kita belikan beras itu halal. Tapi pernahkah kita memikir bahwa uang yang buat beli beras itu uang nipu? Akhirnya dimakan menjadi darah akan mengendap lagi, akan jadi penyakit. Salah siapa? Salah Tuhan atau salah kita? Oh, barang haram itu ngoten apa prosesnya? Barang haram bukan bentuknya, tapi hasil yang kita buat untuk membeli barang itu loh. Bukan bentuknya. Kalau kita itu bentuknya, lah bentuk itu buatan alam, buatan Tuhan. Nah Tuhan itu seru sekalian alam kok. Jadi jangan melihat bendanya. Bendanya itu haram atau dilarang oleh agama. Tapi kalau kita makan nggak ada masalah. Ya bukan haram namanya. Sudah bendanya haram, alat yang buat beli benda itu kita ngambil dari haram, berarti haram ditambah haram menjadi apa? Haram double. Haram kuadrat. Loh kok menyalahkan Tuhan?